Gimana nasib guru honorer yang udah capek-capek ngajar di sekolah, tapi ternyata belum masuk Dapodik? Oke, mari kita bedah tuntas dokumen ini sekarang juga. Hari ini kita bakal melakukan analisis mendalam terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang benar-benar ditunggu dan pastinya punya dampak yang masif banget. Ya, kita bicara soal Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Kita tahu lah ya, di luar sana banyak banget simpang siur informasi, bahkan mungkin bikin bingung. Nah, tujuan sesi bedah aturan kita kali ini adalah membongkar dokumen aslinya sedetail mungkin, pasal demi pasal. Kenapa? Biar Anda dapat pemahaman yang 100% akurat, nggak ada lagi yang namanya mispersepsi, dan yang paling penting, Anda tahu persis di mana posisi Anda secara hukum. Biar gampang ikutinnya dan nggak ada detail yang kelewat, hari ini kita pakai struktur yang jelas ya. Kita akan bahas latar belakang kebijakan, syarat wajib Dapodik, nasib guru tanpa Dapodik, perpanjangan tugas 2026, skema tunjangan dan insentif, dan terakhir pastinya langkah verifikasi. Oke, kita langsung masuk ke bagian 1, latar belakang kebijakan 2026. Sebelum kita masuk ke aturan teknisnya yang rumit, kita harus paham dulu nih, masalah raksasa apa sih yang sebenarnya lagi coba diselesaikan sama pemerintah? Nah, coba lihat angka ini, 237.196. Berdasarkan bagian latar belakang di poin pertama dokumen, ini tuh jumlah guru non-ASN yang tercatat aktif mengajar di sekolah-sekolah pemerintah daerah per kondisi 31 Desember 2024. Coba bayangkan, ini bukan sekedar angka di atas kertas ya, ini adalah ratusan ribu tenaga pendidik yang nasib dan statusnya butuh kepastian hukum, supaya proses belajar mengajar di daerah-daerah nggak sampai lumpuh. Dan dokumen ini dengan sangat brilian memperlihatkan posisi pemerintah. Coba perhatikan langsung teks legal dari dokumen asli ini. Di sini kita nggak lagi bahas opini atau gosip ya, kita murni membedah teks hukumnya. Di paragraf latar belakang ini, pemerintah secara eksplisit mengakui kalau mereka punya kewajiban mendasar untuk memastikan ketersediaan guru itu memadai. Makanya, kebijakan definitif ini dikeluarkan. Tujuannya satu, supaya para guru non-ASN ini tetap bisa ngajar dengan payung hukum yang sangat jelas. Lanjut ya, kita masuk ke bagian 2, syarat wajib masuk Dapodik. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, siapa tepatnya yang dilindui oleh edaran ini? Kalau kita lihat poin V, angka 1, huruf A dan B di dokumennya, pemerintah menetapkan 2 syarat mutlak, nggak bisa ditawar. Pertama, guru non-ASN tersebut harus sudah terdata di Dapodik alias data pendidikan, paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Tolong dicatat ya, batas waktu ini sifatnya final, bener-bener harga mati. Kedua, guru tersebut harus dipastikan masih aktif melaksanakan tugas mengajar. Kalau salah satu aja dari 2 syarat ini nggak terpenuhi, ya secara otomatis aturan di surat edaran ini nggak berlaku buat yang bersangkutan. Sesimpel tapi juga setegas itu. Dan ini membawa kita ke bagian 3, status guru tanpa Dapodik. Saya paham banget, pasti banyak kecemasan dan pertanyaan soal ini. Gimana nasib guru honorer yang udah capek-capek ngajar di sekolah, tapi ternyata belum masuk Dapodik? Mari kita lihat fakta hukumnya secara objektif tanpa memihak. Kalau kita baca poin 3 tentang ruang lingkup, dokumen ini secara harfiah tertulis begini. Surat edaran ini mencakup pengaturan penugasan terhadap guru non-ASN yang telah terdata dalam data pendidikan sebelum tanggal 31 Desember 2024, dan seterusnya. Teman-teman, kalimat ini adalah pembatas yuridis yang sangat ketat, artinya ruang lingkup hukum dokumen spesifik ini memang dibatasi hanya untuk mereka yang datanya sudah masuk sebelum batas waktu tadi. Jadi, poin krusial yang perlu kita pahami sama-sama adalah Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 ini secara eksklusif hanya mengamankan mereka yang sudah ada di dalam sistem. Bagi rekan-rekan guru yang kebetulan belum masuk Dapodik per 31 Desember 2024, secara objektif, dokumen ini tidak memberikan jaminan perpanjangan tugas ataupun insentif. Kebijakan ini bikin garis batas yang sangat jelas. Berarti penyelesaian status buat guru tanpa Dapodik di luar tanggal itu kemungkinan besar bakal butuh intervensi atau aturan terpisah di masa depan, bukan pakai edaran yang satu ini. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian 4, masa tugas hingga 2026. Nah, buat guru-guru yang udah memenuhi syarat Dapodik tadi, apa sih kelanjutannya? Kabar baiknya ada di isi edaran poin V angka 3. Di situ dinyatakan dengan sangat tegas bahwa penugasan guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Ini tuh semacam jaminan stabilitas pekerjaan. Artinya, selama hampir 2 tahun ke depan, rekan-rekan guru yang terdata ini aman menjalankan tugasnya.
Dan di sisi lain, pemerintah daerah juga punya dasar hukum yang kuat banget buat terus mempekerjakan mereka, tanpa perlu was-was soal masalah administratif. Lanjut ke bagian 5, skema tunjangan dan insentif. Bicara soal penugasan, nggak mungkin dong kalau kita nggak bahas soal hak finansial. Nah, mari kita lihat bagaimana ini disusun, karena bagian kompensasi ini sangat teknis dan rawan banget disalahpahami. Skema ini dibagi jadi 3 skenario spesifik, berdasarkan poin V angka 4. Kita bedah ya. Berdasarkan huruf A, kalau Anda punya sertifikat pendidik dan beban kerja Anda terpenuhi, Anda dapat tunjangan profesi guru secara penuh. Terus, berdasarkan huruf B, kalau Anda bersertifikat tapi misal jam mengajarnya kurang, jangan khawatir, Anda nggak kehilangan hak gitu aja. Anda akan dapat insentif dari kementerian. Dan terakhir, huruf C, buat Anda yang mungkin belum punya sertifikat pendidik sama sekali, Anda juga tetap dilindungi loh dengan dapat insentif kementerian. Jadi, skema ini benar-benar memastikan setiap guru di dalam ruang lingkup edaran ini dapat haknya. Oh iya, sebagai tambahan finansial, poin V angka 5 ini memuat satu catatan yang sangat krusial. Pemerintah daerah itu dikasih wewenang buat ngasih penghasilan lain di luar tunjangan kementerian yang kita bahas tadi. Tapi perhatikan baik-baik, kata kuncinya di aturan tersebut adalah sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Ini penting banget buat dipahami biar nggak mispersepsi. Ini bukan jaminan nasional yang sama rata di seluruh Indonesia ya, melainkan opsional, sangat bergantung pada seberapa kuat APBD di kabupaten, kota, atau provinsi tempat Anda mengabdi. Akhirnya kita sampai di bagian 6, kesimpulan dan langkah verifikasi. Sekarang, hal yang paling menarik dari semua ini adalah apa langkah konkret yang harus Anda lakukan sekarang juga. Coba perhatikan instruksi operasional yang ada di poin V angka 2 di dokumen yang ditandatangani tanggal 13 Maret 2026 ini. Dokumen ini secara eksplisit mengarahkan, data guru non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilihat melalui laman Ruang SDM. Ini dia, portal validasi mutlak Anda. Pemerintah nggak nyuruh Anda buat nebak-nebak status Anda. Portal Ruang SDM ini adalah satu-satunya sumber kebenaran untuk mastiin apakah nama Anda benar-benar udah terkunci aman di bawah perlindungan edaran ini. Pada akhirnya, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 ini ngasih kepastian yang benar-benar solid buat mereka yang memenuhi syarat, sekaligus ngasih realitas yang tegas buat mereka yang ada di luar ruang lingkupnya. Hak-hak Anda, perpanjangan tugas Anda, sampai urusan insentif Anda hingga akhir 2026 nanti, semuanya bertumpu pada satu sistem pendataan ini. Jadi pertanyaan paling penting yang harus Anda jawab begitu penjelasan kita kali ini selesai adalah, sudahkah data Anda terverifikasi dengan benar di laman Ruang SDM hari ini? Tolong jangan ditunda lagi, cek sekarang dan pastikan status profesional Anda benar-benar aman.